Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya Rika Ifati Farihah di podcast Teman Ngopi yang dipersembahkan oleh Jaringan Gus Durian. Oke, kali ini senang sekali saya ditemani oleh teman, beneran teman ini, teman Asli. lama, teman lama, Mbak Listia Suprobo yang memang senang banget bergiat di bidang pendidikan ya. Salah satu yang merupakan komunitas tempat beliau berkegiatan dan mengolah tentang pendidikan, isu-isu pendidikan adalah di komunitas Papirus. Nanti mungkin kita akan bercerita banyak mengenai apa saja yang dilakukan beliau di sana dan juga secara umum juga tentang bagaimana sih di mata seorang Listia Suprobo ini pendidikan dan di Indonesia secara umum, bagaimana masa depannya, bagaimana tantangan-tantangannya, dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Itu saja. Jadi sebelum kita mulai, mungkin Mbak Listia mau bercerita sedikit tentang diri dan apa saja kesibukannya sehari-hari. Monggo Mbak Listia. Terima kasih Mbak Rika. Senang saya bisa jumpa ngobrol dengan teman-teman Gus Durian di sini. Saya kira apa yang dilakukan oleh komunitas kami juga sangat terkait ya dengan apa juga yang diperjuangkan atau terkait juga dengan misi-misi apa nilai-nilai Gus Durian juga. Jadi saya memang sangat banyak waktu untuk berbagai aktivitas di yang namanya Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius. Perkumpulan ini panjang sekali prosesnya karena memang kami berdiskusi secara alamiah gitu ya, membahas tentang beberapa tantangan pendidikan dan khususnya terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan begitu. Dan kami mendiskusikan itu dari level wacana keagamaan, metode dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ya. Jadi memang skupnya agak luas dan upaya untuk menanggapinya pun kita dengan berbagai cara ya. Misalnya kita menyiapkan konsep wacana keagamaan seperti apa yang dibutuhkan untuk para pendidik agar mereka itu juga mau terlibat dalam katakanlah membawakan pendidikan agama yang inklusif. Ini kan juga tidak mudah karena banyak sekali pendidik yang dia terjebak dalam cara berpikir keagamaan yang eksklusif ya. Banyak pendidikan agama yang banyak pendidik atau guru agama termasuk dosen juga yang dia terjebak dalam cara beragama yang terkotak-kotak. Dia hanya berbicara agamanya sendiri, seolah tidak ada orang lain yang berbeda di luar sana, seolah-olah tidak ada perubahan sosial, seolah-olah tidak ada keragaman. Itu yang kita juga harus, kami di Papirus menyiapkan konsep-konsep bagaimana wacana keagamaan yang penting dikembangkan oleh para pendidik ini. Selanjutnya kita juga berdiskusi dan merumuskan gimana metode pembelajarannya, termasuk bagaimana menginsersikannya itu ke dalam pembelajaran yang sudah berjalan. Nah ini yang agak sulit selama bertahun-tahun sejak kami berkelumpul mendiskusikan 2004, 2005, 2015 sampai dengan sekarang, dan baru saya kira 2020 ini kita mendapatkan ruang besar, terutama kalau dari sisi Kementerian Agama ketika ada KMA 185/19 tahun 2019 terkait moderasi beragama, karena kementerian memberikan ruang besar untuk para guru berinovasi, membolehkan, memberikan dasar hukum kalau guru-guru itu akan berinovasi ya dari model pembelajarannya, menambah waktu dan sebagainya. Di situ kita mendapatkan yang kita yang kita upayakan itu dapat jalan. Itu ceritanya ya. Jadi mungkin baru, nah sayangnya kemudian pandemi ya. Jadi ya akhirnya kita berarti yang kita usahakan selama ini
sudah mendapatkan ruang. Jadi ketika misalnya saya diminta untuk melatih guru-guru yang diselenggarakan oleh Liminen Institute misalnya, atau kemarin Kemenak Sleman gitu ya, kami hanya menyampaikan apa yang konsep-konsep apa yang kami punya gitu ya. Demikian juga kayak Bu Anis itu dengan Rahima gitu ya. Saya senang di situ. Pak Sartana misalnya dari Bosa, beliau sosialisasi di yayasannya dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Ya. Berarti di Papirus ini memang isinya beragam orang dari beragam latar belakang. Betul, ya Mbak ya. Betul. Kalau tadi concern soal pendidikan keagamaan yang mungkin masih dirasa eksklusif, itu berarti bukan cuma keresahan misalnya kelompok mayoritas kita sebagai orang Islam misalnya, tapi juga ada di kepercayaan yang lain, berarti begitu Mbak? Betul sekali, betul sekali. Jadi ini problem yang sama, karena kan kalau di lembaga formal ya terutama, itu kan ada kurikulum, tuh kan, dan semua kurikulum pendidikan agama ya secara umum hanya berbicara tentang agamanya sendiri. Kecuali saya kira ya, di kurikulum pendidikan agama Katolik itu sejak lama saya kira ya, itu sudah ada berbicara tentang keyakinan agama lain. Bahkan Keuskupan Agung Semarang pada tahun awal-awal 2000 mereka bikin itu pendidikan religiusitas. Meskipun kemudian ya mungkin guru-guru mereka juga sulit mengaplikasikan, karena semua guru itu kan berada dalam sistem ya. Mereka punya tagihan selesai apa, target, ya kurikulumnya seperti itu. Jadi ruang untuk mempraktekkan itu juga sulit. Dan tahun kalau nggak salah 2008 apa ya 2009 itu tidak diberlakukan lagi. Ya itu. Oke. Kalau Papirus sendiri bergeraknya kemana? Apakah menyasar ke guru-guru langsung, ataukah misalnya kan tadi bilang ada juga soal tantangan soal ini ya, sistem, maksudnya guru-gurunya mungkin pengen melaksanakan sistem atau cara mendidik seperti yang disampaikan tadi yang interreligius, tapi mungkin terbentur oleh sistem, terbentur oleh aturan sekolah, atau juga, nah apakah Papirus juga menyasar yang lebih atasnya gitu, apakah kemana aja gitu yang sudah dilakukan selama ini? Ya, kami sangat menyadari bahwa sistem ini yang selama ini ya menjadi tantangan. Jadi karena itu kami berkomunikasi ya dengan Kementerian Agama, kemudian juga dengan universitas, terutama yang sudah kami lakukan, dan juga kami sebenarnya mengajak bareng ya, misalnya kayak beberapa teman dari Fakultas Tarbiyah, UIN, Sunan Kalijaga, teman-teman dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam JUI. Kalau yang JUI itu memang kami punya MOU, tapi kalau yang dengan teman dari Fakultas Tarbiyah, Pak Mukowi misalnya, kita terjalinnya bukan dalam institusi Fakultas Tarbiyah, ya, tapi rumah kearifan. Jadi lebih ke personalnya Pak Mukowi. Seperti itu. Dan juga dengan Fakultas Teologi UKDW, kebetulan juga Bu Profesor Tabita itu menjadi pengawas. Jadi ya beberapa mahasiswa itu ya sering terlibat. Pengurus Papirus ya dari macam-macam itu, dari berlatar belakang UKDW, dari UIN, dari macam-macam dosen. Ya sejauh ini dosen dan guru. Itu bagaimana bisa bergabung dengan Papirus? Ada rekrutmen gitu atau gimana Mbak? Kita mau sangat terbuka dan cair sebenarnya. Jadi siapa aja bisa ya? Siapa aja bisa. Makanya itu di grup-grup Papirus itu ada sahabat Papirus gitu, dan di situ grup yang teman-teman yang punya kepentingan untuk bikin kegiatan atau mengundang narasumber atau apa-apa ya, itu bisa menggunakan itu ya, yang selama ini misalnya nama Pak Lukas dari Katolikana itu sangat memanfaatkan jaringan itu ya di sahabat Papirus. Butuh ngobrol tentang apa, narasumber itu bisa dikontakkan dari situ. Juga teman-teman yang mau bikin kegiatan, misalnya SMA
1 Sleman ini mereka kan punya satgas toleransi di sekolah-sekolah, dan ini juga saya kira menjadi concernnya Papirus untuk mendukung guru-guru yang terlibat dalam atau mendampingi satgas Papirus itu. Menarik juga, satgas toleransi ya Mbak. Iya. Itu apa tugasnya? Iya, sebenarnya sejauh yang saya pahami di berbagai sekolah itu agak beda-beda ya penekanannya. Sudah ada di beberapa sekolah? Iya, kalau misalnya di MAN 1 itu istilahnya Satgas anti radikalisme gitu ya. Gitu. Mungkin karena MAN 1 itu kan homogen gitu kan, jadi tantangannya mungkin berbeda. Kalau SMA 1 Sleman itu beragam. Itu terdiri dari murid-murid atau guru-guru? Iya. Jadi, tapi kan guru-gurunya perlu kita support gitu. Dan besok ini tanggal 28 Juni nih mereka bikin ya kita support gitu, Papirus support. Kebetulan karena 2 gurunya itu juga pengurus Papirus gitu ya, dan mudah-mudahan ini kita bisa belajar dari prakteknya yang di SMA 1, siapa tahu bisa untuk mengembangkan ya atau ditularkan ke sekolah lain gitu. Itu. Oke, menarik banget mengenai tadi pendidikan interreligius dan bagaimana kita mencoba mengajarkan ini ya Mbak ya, cara beragama atau beriman yang lebih menyatukan dan inklusif gitu, bukan eksklusif. Kalau itu kan satu bidang ya di pendidikan tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keagamaan yang lebih inklusif. Tapi kalau Papirus sendiri ada nggak, atau mungkin Mbak Listia sendiri mungkin concern mengenai pendidikan di Indonesia ini secara lebih luas, apa yang menurut Mbak Listia? Mungkin kalau masalah banyak banget kali ya Mbak. Tapi kayak apa hal yang paling prioritas mungkin yang akan menjadi yang perlu kita atasi sesegera mungkin ya, apa nih kalau menurut Mbak Listia? Tentu ya, karena concern kita di pendidikan terutama formal, dan di situ problem itu dihadapi tidak hanya oleh guru-guru umum ya, tapi guru-guru agama menghadapi. Misalnya terkait penyeragaman cara berpikir, penyeragaman cara belajar, ya. Jadi kita sangat menekankan soal keragaman, meskipun dalam satu mata pelajaran yang sama, keragaman individual atau keunikan individu itu perlu dihormati. Gitu. Itu adalah bagian dari bagaimana mencapai tujuan pendidikan itu sendiri ya. Untuk kalau tujuan pendidikan itu mengembangkan, menumbuh kembangkan martabat kemanusiaan, caranya itu juga harus lebih manusiawi. Persisnya adalah ya perlakukan orang untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, itu biasanya yang kadang-kadang guru tidak peka adalah soal cara belajar, soal proses belajar, bahwa proses satu orang dengan orang lain itu kadang-kadang beda. Demikian juga misalnya karena kita menggunakan yang saat ini biasa disebut dengan pendidikan berbasis project ini kan artinya keragaman kecerdasan itu akan dilibatkan di situ. Ya. Jadi apakah misalnya sebuah karya berupa video, apakah sebuah narasi, apakah sebuah karya ilmiah, atau ekspresi seni tertentu. Nah, ini kan sesuatu yang guru juga perlu mengapresiasi bahwa itu juga bagian dari ekspresi kemanusiaan. Bagaimana agar orang bisa menjadi dirinya sendiri, menerima diri, memahami diri, itu kan satu paket ya, supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Belakangan ini kan ada sedikit perubahan ya dalam kurikulum pendidikan nasional kita ya. Ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar kalau nggak salah ya Mbak. Itu membantu nggak untuk berjalan ke arah situ, atau nggak ada bedanya, atau gimana kalau menurut Mbak Listia? Menurut saya hal yang membantu adalah adanya ruang kepercayaan yang cukup besar untuk para guru. Jadi misalnya tadi yang saya sampaikan, entah itu di madrasah maupun itu di pendidikan yang di bawah Kemendikbud, itu memberikan ruang kepada guru untuk berinovasi. Kemudian guru menjadi pemegang otoritas
prioritas tertinggi kurikulum. Sekarang seperti itu. Kalau di kurikulum Merdeka itu dimungkinkan itu. Persoalannya tidak semua guru siap. Dan persoalannya juga banyak guru itu ya cara berpikirnya itu terbentuk dari sekolahnya dulu ya, lembaga-lembaga ya. Kalau misalnya lembaga pendidikan yang menyiapkan calon guru itu paradigmanya tidak begitu, itu kan sulit sekali. Gitu ya. Guru untuk berproses sendiri menjadi itu sulit. Ngomong misalnya pendidikan yang memanusiakan manusia, pada prakteknya tuh kalau paradigmanya tuh tidak begitu ya susah dipahami, apalagi dipraktikkan. Nah, saya boleh mengatakan hanya sedikit guru sebenarnya yang siap ya dari sisi paradigma, dari sisi kesiapan mental. Ya. Ya, itu tuh sedikit. Terus bagaimana itu, Mbak? Nah, ya itulah obrolan-obrolan yang coba didorong oleh Papirus. Karena Papirus ini organisasi relawan ya, maksudnya dalam pelaksanaan program juga tidak capaiannya itu nggak begitu. Kita hanya berharap dampak itu bisa terasa gitu ya. Karena itu melalui berbagai cara gitu, termasuk ada program Ngupio itu ya. Ngobrol pendidikan interreligius dari Yogyakarta. Pendidikan interreligius dan Indonesia dari Yogyakarta. Itu adalah pembahasan-pembahasan tentang tantangan pendidikan secara umum. Itu ada di situ. Online itu ya, Mbak? Kita streamingkan di YouTube juga di channel Papirus, di kanal media Papirus. Ya. Itu jadi memang forum untuk membahas masalah-masalah pendidikan secara lebih umum ya, bukan hanya yang tadi interreligius ya. Jadi dari sisi ruh pendidikannya ya, atau hal-hal yang substansial ya, atau terkait dengan paradigma pendidikan, sampai ke hal-hal teknis, kemudian tantangan-tantangan misalnya kayak kekerasan di dalam pendidikan. Kemarin kita bicara, kayaknya kedua kalinya kita mengangkat soal tema kekerasan di dalam pendidikan. Iya, menarik banget. Terus kalau tadi kan kita bicara soal inklusivitas sudah, terus kemudian tantangan terbesar di pendidikan secara umum kalau menurut Mbak Listi adalah keseragaman tadi ya. Penyeragaman ya. Kalau tadi juga disampaikan soal bahwa tantangan terbesarnya juga salah satunya adalah mengubah mindset para guru. Ya. Kalau dari misalnya pengambil kebijakan sendiri, menurut Mbak Listia, langkah-langkah apa yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi? Atau jangan-jangan belum sadar nih kalau ada masalah seperti itu atau bagaimana? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Nah itu dia, itu tantangan, serius tantangan. Karena sistem kita tuh besar sekali energi yang diberikan untuk birokrasi ya. Dan birokrasi kita, birokrasi pendidikan kita itu kalau kita amati itu seperti bukan ditujukan untuk satu proses pendidikan. Manajemennya kadang-kadang ya kalau kita lihat itu seperti manajemen ekonomi gitu ya, ke sana. Karena itu banyak pengamat mengatakan ya paradigmanya itu masih ekonomi politik. Peserta didik disiapkan untuk menjadi pekerja. Begitu. Makanya itu ada penyeragaman karena efektivitas kalau di dalam manajemen ekonomi itu kan lebih cost efektif ya. Jadi itu seperti itu. Perhitungan-perhitungan seperti itu dan dampaknya pada penyeragaman gitu. Dan mungkin terasanya karena banyak lembaga pendidikan juga ini ya kayak lebih ke komersil gitu ya, bukan bagaimana mendidik manusia tapi bagaimana bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dari kerja pendidikan ini gitu. Nah itu tuh sudah menjadi cara berpikir masyarakat kita gitu ya. Yang namanya berhasil itu ya berlabel apa tidak bajunya, kerudungnya, tasnya dan sebagainya, itu sudah menjadi cara pikir umum. Ini sebenarnya kegagalan ya kalau kita belajar pada Eric Fromm idealnya being or having. Pernah dengar aja Mbak. Jadi pertumbuhan manusia itu mencapai kematangan justru ketika dia mengabdi katakanlah kepada nilai-nilai kebaikan bersama.
bukan kepada apa yang dia miliki. Tapi kan realitasnya yang kita lihat ya, sekarang ini kan Mas ini adalah apa merek jamnya, mobilnya. Jadi aku adalah apa yang aku miliki. Sebenarnya itu kepribadian yang lemah sedemikian rentannya sehingga dia harus disadarkan kepada apa yang dia miliki. Itu. Bukan apa aku ya. Nah, itu kegagalan pendidikan kita. Begitu. Makanya kalau kita baca bukunya Ki Hajar Dewantoro, seorang pendidik dia itu harus zuhud. Karena dia harus ada waktu khusus untuk wening ya, wening merenung gitu. Harus mencapai kejernihan. Jadi kalau kita gitu ya, kayak kalau bahasa kekiniannya mindfulness. Betul. Dan itu harus dicontohkan oleh guru. Makanya kalau kita dalam di NU gitu ya kan para kiai yang sungguh-sungguh mendidik santri kepribadian, membentuk kepribadian mereka umumnya ya zuhud sekali. Gitu. Karena dia melampaui sudah melampaui tujuan-tujuannya gitu ya, Mbak. Ya, instrumental kalau istilah itu ya Mas Frankfurt itu. Sudah kepada yang substansi. Jadi bukan kepada hal-hal yang sifatnya instrumen, ya hanya perantara. Gitu. Nah, saya izin ya boleh kembali ke pendidikan interreligius yang dikembangkan Papirus. Di situ kita juga secara perlahan-lahan itu juga berusaha untuk mengajak terutama para pendidik untuk memilah ya, bukan mengecilkan mana yang sebenarnya jalan-jalan dan mana yang tujuan dari orang beragama, mana jalan, mana tujuan. Sehingga kalau orang bisa memilah ini, orang bisa inklusif gitu, tidak terjebak kepada cara-cara, tidak terjebak kepada formalitas, tapi yang substansi itu apa? Yang substansinya dulu yang diutamakan. Jalan ya kita menghormati pilihan masing-masing, itu memungkinkan. Tapi kalau kita nggak disadarkan tentang apa yang substansi, apa yang menjadi tujuan, orang jadi sulit kan memperlakukan secara proporsional tentang sebuah cara. Gitu. Iya, menarik, Mbak. Tapi ya itu tadi begitu banyak ya hal yang harus diatasi. Papirus sendiri mungkin dari begitu banyaknya masalah dan tantangan pendidikan kita harus memilah dan memilih ya mana yang bisa dilakukan nih. Betul. Nah, kalau buat kita yang sebagai orang rata-rata aja, Mbak, maksudnya mungkin bukan pemangku kebijakan, bukan seseorang yang berpengaruh, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi sumbangsih gitu pada pendidikan kita? Pertama-tama saya kira kita perlu memperbaiki cara pikir kita tentang pendidikan ya. Satu, bahwa pendidikan itu tidak semata-mata persoalan persekolahan atau lembaga pendidikan formal. Jadi pendidikan itu ya di rumah, bahkan itu yang pertama-tama. Pendidikan ya di rumah, ya di lingkungan masyarakat seperti itu. Yang kedua, semua orang dewasa pada dasarnya, ini penting sekali disadari, semua orang dewasa pada dasarnya dia juga guru bagi semua anak. Jadi kalau ada kesadaran ini, orang dewasa akan mudah turut ya entah itu mengingatkan atau berpartisipasi sesuatu bahwa suatu praktek atau suatu ungkapan atau suatu contoh itu tidak cocok untuk anak-anak, taruhnya seperti itu. Jadi partisipasi yang umum lah ya, menyadari bahwa semua orang dewasa adalah guru, gitu. Ya berarti berusaha untuk menjadi guru di setiap kesempatan ya, Mbak ya, dan untuk semua orang, bukan hanya misalnya anak kita sendiri. Ya, bukan hanya anak kandung. Kalau bukan anak kandung terus loh kan itu bukan tanggung jawab saya, itu saya kira itu hal yang perlu dikoreksi. Walaupun dia bukan anak kandung, dia juga anak masyarakat di mana kita ada di dalamnya, dan kalau dia besok mau seperti apa, akhirnya juga balik lagi ke kita, ke masyarakat kita. Iya benar. Gitu. Karena memang untuk mendidik anak, membesarkan anak itu katanya it takes a village gitu. Jadi nggak mungkin memang kita sendiri harus saling bergotong royong untuk membesarkan anak-anak yang ya itu tadi sesuai dengan ideal-ideal pendidikan kita. Menarik banget, Mbak. Terus kalau ini, Mbak, kalau lihat perkembangan yang baru ini loh, kan sekarang banyak juga nih kayak aplikasi online tentang pembelajaran gitu kan.
Nah, dan itu semakin banyak dipakai sebenarnya kan. Padahal apakah itu dia bisa menggantikan peran-peran pendidikan seperti yang disampaikan Mbak Listia itu? Gimana menurut pendapat Mbak Listia? Ya itu dari sisi kognisi ya, mungkin memperkaya. Aplikasi-aplikasi itu membantu mungkin anak-anak yang lebih nyaman kalau dia sendiri, belajar sendiri. Mungkin itu membantu. Tetapi itu umumnya itu lebih ke persoalan kognisi. Jadi dia tahu tentang apa, masih terkait sebatas transfer pengetahuan. Dan pendidikan kan lebih dari itu. Kemudian kalau di aplikasi-aplikasi ini mohon maaf ya sebatas pengetahuan saya kira mungkin saya juga kurang update tentang ini. Jadi apa namanya, kalau aplikasi dia hanya per fakultas, pandangan pengetahuan tentang yang disampaikan itu juga belum holistik ya. Jadi selain hanya kognisi itu pun biasanya terbatas. Dan itu mungkin tetap perlu bimbingan ya dari perlu diskusi orang tua, orang dewasa lah di sekelilingnya. Ya. Ini kenapa terkait juga dengan yang tadi Mbak, bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab semua orang dewasa ya. Apa namanya? Kalau kemarin itu waktu pandemi itu kan mau nggak mau sebenarnya orang tua karena banyak online ya sekolahnya, banyak orang tua yang harus mau nggak mau dipaksa oleh keadaan untuk mendampingi anak-anaknya. Dan ternyata banyak sekali yang merasa keberatan. Yep. Bagaimana, nah ini dia, itu sebuah paradoks. Di satu sisi adalah kewajiban kita untuk membantu semua anak-anak untuk bisa meraih tujuan pendidikan ya. Tapi di sisi lain bahkan ketika kita diberi tanggung jawab untuk mendampingi anak sendiri aja, itu kok udah kerepotan Mbak. Terus bagaimana ini Mbak? Nah itu tadi kenapa saya menyampaikan itu. Jadi perlu sekali ada kesadaran bahwa ya semua orang dewasa itu pada dasarnya pendidik. Lah kan saya harus bekerja, harus begini, dan kemampuan saya tidak mampu. Sebenarnya apalagi kalau untuk ukuran SD, semua orang dewasa asal dia mau tahu saja, mau tahu dan mau melakukan, itu bisa kok cari. Iya. Apalagi zaman sekarang sebenarnya sudah sangat mudah ya mencari informasi, itu suatu pekerjaan yang mudah. Yang lebih sulit adalah memilih dan merangkum semua informasi yang ada itu Mbak. Tetapi juga ada faktor dari pihak sekolah ya, karena itu bahkan sampai sekarang ini ya yang terkait kurikulum baru itu kan ada disosialisasikan tentang tripusat pendidikan kan. Tripusat pendidikan artinya ini gagasannya Ki Hajar. Pendidikan itu berhasil kalau ada sinergi antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Tetapi dalam kedudukan yang setara. Nah, tetapi yang di situ, yang di Kemendikbud ini saya agak mengkritik ya. Tetap sekolah itu sebagai pusat. Jadi keluarga dan masyarakat itu sebagai supporter. Nah, ini kan itu salah satu yang sebenarnya memberatkan sekolah sendiri, termasuk ketika masa pandemi ini, seandainya sekolah itu bisa dari selalu melibatkan betul. Jadi belajar, orang tuanya belajar seperti di Salam itu ya kan, yang belajar bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya dilibatkan. Anak ngerti dan orang tua juga diberi jalan gimana caranya membantu. Nah, kalau itu sudah dilakukan sebenarnya itu mestinya aman. Sekurang-kurangnya orang tua tuh tumbuh kesadaran bahwa loh ini anak ini kan amanah yang untuk saya gitu. Jadi tanggung jawabnya ya di saya, bukan hanya karena sudah bayar langsung. Nah, ini kan jadi sangat itu tadi cara pikir ekonominya tuh sangat tidak pas ya dengan praktek pendidikan. Mestinya ya orang tua ya kan kita semua mengalami pandemi. Guru-guru juga dia sibuk ya dengan anaknya juga kan. Seperti itu, tapi kan kita lebih banyak yang mendengar orang marah-marah, orang yang ngomel-ngomel dan sebagainya ya. Ya ini ya tidak salah seutuhnya orang tua saya kira, tapi ada banyak proses yang menyebabkan orang tua jadi seperti pasrah bongkoan.
ini aku sudah mendaftarkan, sudah bayar, silahkan diapakan anak saya. Seperti itu ya, seolah-olah. Meskipun mungkin itu bagi anak itu tidak menyenangkan ya. Loh kok kayak aku dilempar. Jadi mengambil jarak. Sekolah adalah mengambil jarak, membuat anak seperti ini kan, serahkan ke pihak yang lain. Oke, banyak banget tadi. Kalau misalnya dilihat dari segala sesuatu yang ada ya Mbak ya, segala tantangannya, juga segala kesulitan, masalah, tapi juga tentunya ada harapannya lah ya. Ada titik terangnya nggak sih Mbak, menurut Mbak Listia di dalam kondisi kita saat ini? Titik terangnya kalau para orang dewasa mengubah cara berpikirnya, bahwa tadi yang saya sampaikan, bahwa pendidikan itu bukan hanya urusan persekolahan atau lembaga pendidikan, tetapi pertama-tama di rumah, juga di lingkungan masyarakat kita. Jadi semua orang dewasa adalah guru. Ada kesadaran kalau saya ngomong kasar, oh nanti yang kecil mendengar ikut-ikutan, itu akan ikut. Kalau saya begini, ada orang. Makanya kan misalnya saya pernah bikin, bukan penelitian serius ya, tapi pengamatan, apa dampak orang rasani di depan anak kecil. Jadi ketika orang rasani membicarakan, ya gibah-gibah, bergunjing, itu kan segala macam itu ya keluar dan apa yang dipikirkan anak sebagai sesuatu yang baik, indah, ternyata oh kok kayak gitu ya, ternyata kok buruk. Itu bisa, kalau itu intensif, itu bisa membuat anak itu jadi sulit dikasih tahu. Karena kacau ini, tentang nilai-nilai itu kacau. Tuh, misalnya seperti itu, ngerasa nih loh, jangan, makanya kalau kita lagi bergunjing, terpaksanya, misalnya ada hal-hal yang nggak enak di ruang kerja, kok ada anak, ya udahlah langsung switch, ngomong yang lain. Itu bisa merugikan kita sendiri, karena anak akan jadi susah. Dia seperti toladannya kayak hancur kan. Oh ternyata kayak gini. Oh ternyata ibuku tuh menjelek-jelekan orang itu ya, yang aku ngerti. Loh ternyata orang itu tidak sebaik yang aku. Nah padahal orang yang dikata-katain ibunya ramah sekali pada dirinya. Atau apalagi pernah kasih sesuatu gitu ya, atau mengesan. Itu tuh anak menjadi susah. Hal yang mungkin sangat susah percaya sama orang lain juga ya Mbak ya. Betul. Ya. Kalau tadi titik terangnya itu kalau belum pasti, kadang kalau orang dewasanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya lebih spesifik lagi. Dilihat dari track Indonesia sampai sejauh ini, dari pertama mungkin Mbak Listia belum bikin papirus, sampai sekarang udah berapa tahun bikin, apakah ada tracknya itu maju ke arah yang lebih baik atau masih jalan di tempat atau bagaimana Mbak? Saya klarifikasi dulu. Jadi papirus itu bukan saya yang buat ya, tapi ini kami gitu ya. Bahkan kaminya itu banyak, saking banyaknya itu siapa sajanya itu jadi sulit untuk disebutkan. Yang jelas ini dari masyarakat. Ya tentu saja ada perubahan baik. Misalnya ketika suatu kali peringatan Hari Guru, Presiden bilang soal administrasi kependidikan yang memang itu menyita banyak waktu, tenaga para pendidik, sehingga dia tidak menyiapkan proses di kelas. Atau guru itu kan baik, seharusnya dia mengenali anak-anaknya dengan baik ya, tetapi karena berbagai tuntutan itu akhirnya hal-hal yang lebih substansial dalam proses tidak dilakukan. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa administrasi pendidikan itu harus dipangkas, semacam itu. Meskipun dalam prakteknya tadi terkait dengan birokrasi. Cara berpikir birokrasi kita itu menurut saya ya, mohon maaf, itu kurang relevan dengan tujuan pendidikan sendiri. Jadi lebih banyak ke hal-hal yang untuk dirinya sendiri ya, untuk manajemen sendiri, bukan mengabdi pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan. Gitu. Jadi kalau dari sisi pengambil kebijakan sebenarnya sudah mulai ada intensi gitu ya, untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Cuman dalam prakteknya hal itu masih menemui banyak kendala, mengalami banyak sekali hambatan dan tantangan. Kalau kita bicara tentang pendidikan yang inklusif ya, sebenarnya kan yang kita bicarakan bukan hanya soal aspek religius atau keagamaannya aja. Banyak hal yang bisa membuat
pendidikan itu eksklusif dan meminggirkan yang lain ya. Misalnya dari segi sosial ekonomi misalnya, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang terpinggirkan dari proses pendidikan yang ideal. Sebenarnya saya rasa ada sedikit perubahan agak positif ya, misalnya ketika pemerintah mulai apa namanya mengganti proses pemilihan penerimaan siswa itu yang dulunya berdasarkan nilai ya kan, jadi ada sekolah favorit dengan murid-murid yang nilainya bagus-bagus dan ada yang sekolah buangan yang hanya menerima murid sisa-sisa. Sekarang itu mulai agak berubah dengan sistem zonasi ya. Tapi mungkin sebenarnya masih ada sisa-sisa itu dan ada peminggiran-peminggiran semacam itu di dalam lapangan. Bagaimana yang dilihat oleh Mbak Listia? Iya, terkait dengan ini sebenarnya ujian nasional itu proses peminggiran di situ. Itu bukannya juga sudah mulai dihapus itu? Di Jogja dengan nama yang SPD berbeda. Ya? SPD masih ada. Ya karena kita di Jogja ya, jadi teringat sekali soal itu. Penyeragaman itu dampak yang langsung dirasakan adalah peminggiran. Karena kalau misalnya anak dinilai pinter, kalau matematika, IPA, bahasa Inggris dan sebagainya, anak dinilai atau suatu lembaga dinilai maju, kalau misalnya bahasa Inggrisnya, matematikanya, fisika dan itu bagus, itu secara tidak langsung itu sebenarnya praktek peminggiran ya. Karena tidak semuanya anak lahir dalam keluarga-keluarga yang memungkinkan mereka itu bisa didukung oleh fasilitas itu. Jadi kalau peminggiran yang sebenarnya oleh pemerintah pusat sudah coba dikurangi dengan dihapuskannya ujian nasional, itu sangat lumayan, sangat membantu karena anak-anak yang misalnya dia itu dari keluarga yang tidak mampu, tapi dia karena misalnya setiap pagi jalan kaki jauh, dia di olahraganya kan bagus misalnya, atau dia menjadi lebih pinter untuk misalnya dalam berbisnis gitu ya, itu kan kecerdasan interpersonal misalnya, itu menjadi lebih dihargai gitu ya. Bermacam-macam kecerdasan yang dimiliki anak itu menjadi lebih dengan dihargai. tidak adanya ujian nasional. Iya, jadi seharusnya saya juga berharap di Jogja itu diikuti ya, meskipun pendidikan ini kan masuk di dalam bidang yang diberikan kepada otonomi daerah ya. Tapi mestinya ini karena terkait langsung dengan ya masalah martabat manusia tadi itu ya, mestinya itu diindahkan ya, mengingat pertimbangan-pertimbangannya. Setuju sekali termasuk zonasi. Karena dengan zonasi artinya sekolah itu terbuka kepada siapa saja yang mau belajar. Gitu. Tidak ada pemilahan tentang siapa yang lebih berhak hanya karena dia nilainya lebih bagus. Iya, karena nilai itu hanya alat bantu sebenarnya kan, belum tentu anak itu secerdas itu atau sekurang menguasai itu. Benar. Itu. Jadi angka itu tidak bisa menyederhanakan kemampuan anak. Iya, karena saya rasa juga kadang-kadang nilai itu lebih mencerminkan kemampuan sosial ekonomi ya. Jadi mungkin anak-anak dengan orang tua yang lebih mampu secara ekonomi bisa menghadirkan guru les atau bimbel gitu ya kan. Dan itu semakin mensegregasi ya antara mereka yang tidak mampu dan mereka yang mampu. Jadi pendidikan sebagai alat untuk menaiki tangga sosial malah transformasi sosial digagalkan. Betul, saya sepakat sekali. Justru dengan adanya ujian nasional yang bersyukurnya secara nasional sudah dihapus dan semoga DIY menyusul atau kapan atau berubah pikiran, justru di situ. Karena kalau dengan itu harapan bahwa pendidikan akan menjadi cara untuk terjadinya transformasi sosial itu menjadi sulit. Hanya mereproduksi kesenjangan termasuk mereproduksi kesenjangan itu. Oke. Mungkin sebagai sedikit penutup kesimpulan dari semua ini, mungkin Mbak Listia mau
menyampaikan sesuatu kayak closing statement gitu tentang pendidikan interreligious secara lebih spesifik atau mau secara umum juga, monggo. Ya, closing statement saya, karena pendidikan itu tentang manusia ya, manusia Indonesia, kita harus sungguh-sungguh sekali dalam hal ini. Apa yang terjadi di ruang kelas itu bisa menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Dan salah satu pokok dari praktek pendidikan adalah bagaimana suatu proses membuat peserta didik itu bisa lebih mengenali dirinya, mengenali kekuatannya, mengenali kekurangannya, kecenderungannya, dan mau menerima diri. Proses ini adalah proses yang mengantar seseorang itu bisa berbicara atau berperilaku berdasarkan nilai-nilai. Dan disitulah martabat kemanusiaan itu bisa menjadi terrealisasi ya, karena martabat manusia itu bisa dipahami dalam martabat orang lain. Tidak bisa dipahami hanya dalam satu martabat seseorang. Artinya suatu praktek pendidikan mestinya bisa mengembangkan kesadaran relasional dengan semua orang, termasuk dengan semesta alam, dan itu akan berpengaruh pada pilihan-pilihan tindakan. Saya kira itu ya intinya yang dikembangkan di Papirus juga saya kira dikembangkan oleh banyak teman-teman yang mencoba membuat model-model pendidikan alternatif. Saya kira itu. Demikian perbincangan kita yang hangat-hangat panas pada hari ini, karena membicarakan begitu banyak hal dari A sampai Z mengenai pendidikan di Indonesia. Dan semoga kita semua, baik yang mungkin ada di antara penonton yang seorang pengambil keputusan, atau mungkin bahkan yang bukan seperti saya dan Mbak Listia dan teman-teman Gus Durian di sini, bisa ikut memberi sumbangsi lah pada pendidikan Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Listia, caranya ternyata gampang, hanya sekedar siap menjadi guru bagi semua orang yang mau belajar ya, bukan hanya anak-anak mungkin, karena pembelajaran itu kan berlangsung sepanjang hayat ya, lifelong learning lah pokoknya intinya. Nah, demikian saja, walaupun tentunya semoga pembicaraan ini bisa memicu perbincangan-perbincangan lain, diskusi-diskusi lain, dan ide-ide lain untuk semakin memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian persembahan dari Gus Durian TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di jaringan ini. Insya Allah masih akan banyak sekali tema-tema dan hal-hal lain yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa pesannya tadi, like, komen, dan subscribe. Dah, gitu aja ya. Oke, sama-sama.